Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalimat. Kita berkomunikasi menggunakan bahasa, dan kalimat merupakan unsur dari sebuah bahasa. Dengan menggunakan kalimat yang tepat, maka komunikasi kita bisa berjalan dengan tepat pula. Apa sih yang dimaksud dengan kalimat? Kalimat adalah kumpulan kata yang setidaknya terdiri atas predikat dan diakhiri dengan tanda baca titik, tanda seru maupun tanda tanya. Jadi dalam sebuah kalimat pasti ada intonasinya. Kalimat bisa terbentuk dari satu klausa maupun beberapa klausa. Jenis-jenis kalimat bisa dikelompokkan menjadi beberapa golongan. Yang pertama, kalimat berita, perintah, tanya, dan seruan. Yang kedua, kalimat tunggal dan kalimat majemuk. Dan kalimat majemuk ini masih juga dibagi beberapa. Ada kalimat majemuk setara, ada kalimat majemuk bertingkat, ada juga yang campuran. Kalimat juga bisa dibagi berdasarkan langsung dan tidak langsung. Aktif, kalimat aktif, dan kalimat pasif. Jadi banyak sekali ragam kalimat berdasarkan pengelompokannya. Kalimat berita. Kalimat berita adalah kalimat yang berfungsi untuk menyampaikan informasi atau pernyataan. Cirinya, berisi informasi, intonasinya netral, dan diakhiri dengan tanda titik. Contoh, Agung sedang mengejar pencuri motor. Saya sedang belajar kalimat melalui YouTube. Kalimat perintah. Kalimat perintah merupakan kalimat yang berfungsi memberikan perintah untuk melakukan sesuatu. Cirinya, berisi perintah, intonasinya naik, tanggapannya berbentuk tindakan, dan kalimat ini diakhiri dengan tanda seru. Contoh, segera rapikan kamarmu. Janganlah malas belajar. Makan. Makan, beri tanda seru itu merupakan perintah, tanggapannya berupa tindakan. Kalimat tanya. Kalimat tanya adalah kalimat yang berfungsi untuk mencari tahu tentang informasi atau jawaban atas respon lawan bicara. Cirinya, berisi pertanyaan, jadi menggunakan kata tanya, tanggapannya berupa jawaban, dan dalam bahasa tulis kalimat ini diakhiri dengan tanda baca tanya. Contoh, bagaimana keadaanmu sekarang? Atau mungkin juga bisa satu kata saja, makan. Artinya kita bisa bertanya apakah dia sedang makan, gitu ya, apakah dia mau makan, dan sebagainya. Selanjutnya, pengelompokan yang kedua, kalimat tunggal dan kalimat majemuk. Apa yang dimaksud dengan kalimat tunggal? Kalimat yang dalam penyusunan pembentukannya hanya terdapat satu struktur penyusunan kalimat. Bisa subjek dan predikat, bisa predikat saja, bisa subjek predikat objek, bisa subjek predikat objek keterangan, atau subjek predikat pelengkap. Cirinya menjelaskan satu peristiwa, memiliki satu struktur kalimat, dan yang paling penting tidak memiliki konjungsi. Contoh, kakak pergi ke sekolah. Ini strukturnya kakak subjek, pergi predikat, ke sekolah keterangan. Ibu menanam sayuran di halaman belakang. Subjek, ibu menanam predikat sayuran, objek di halaman belakang keterangan teman. Aku belajar secara daring. Aku subjek, belajar predikat secara daring, keterangan cara. Selanjutnya kalimat majemuk. Apa yang dimaksud dengan kalimat majemuk? Kalimat yang merupakan hasil penggabungan dua kalimat tunggal dengan menggunakan konjungsi. Tidak hanya dua kalimat tunggal ya, bisa lebih dari dua, bisa tiga, bisa empat, dan sebagainya, asal tidak terlalu panjang dan masih mudah dipahami. Ciri, tersusun atas dua klausa atau lebih, menggunakan konjungsi. Jenis-jenisnya ada dua, yaitu kalimat majemuk setara dan kalimat majemuk bertingkat, serta kalimat majemuk campuran, enggak di tiga ya. Kalimat majemuk setara, yaitu kedua klausa penyusunnya memiliki kedudukan yang sama dalam kalimat. Salah satunya bukan merupakan bagian dari klausa yang lain. Konjungsi yang digunakan adalah dan, tetapi, atau, dan sebagainya. Contoh, adik bermain dan aku membantu ibu. Di sini adik bermain sebagai klausa pertama, aku membantu ibu sebagai klausa kedua, konjungsinya adalah dan. Aku ingin membeli mainan tetapi tidak mempunyai uang. Subjeknya aku ingin membeli mainan sebagai predikat.
Tetapi konjungsi dan tidak punya uang, siapa yang tidak punya uang? Aku. Jadi ini subjeknya sama tapi diresapkan. Ya. Dan ini juga predikat, tidak punya uang. Uang tidak punya sebagai predikat dan uang sebagai objek. Selanjutnya, kalimat majemuk bertingkat. Bagaimana kalimat majemuk bertingkat itu? Kalimat yang kedudukan kausanya tidak sama. Salah satunya merupakan bagian dari kausa yang lain. Contohnya, konjungsinya adalah ketika, jika, kalau, walaupun, meskipun, seandainya, sebab, karena, sehingga, dan sebagainya. Sebenarnya banyak sekali ya. Nanti di bagian pembahasan tentang konjungsi, kita akan melihat konjungsi yang digunakan untuk kalimat majemuk bertingkat. Contoh, dengan cara menjual koran, ia mendapatkan uang untuk hidup. Ia subjek mendapatkan predikat uang untuk hidup itu sebagai uang itu objek untuk hidup keterangan, dan ini ada keterangan lagi dengan cara keterangan cara. Selanjutnya kalimat majemuk campuran. Kalimat majemuk campuran minimal terdiri atas 3 klausa dengan konjungsi setara dan bertingkat. Jadi di dalamnya ada dan, satu lagi menggunakan ketika, atau satu menggunakan atau, kemudian yang kedua menggunakan walaupun dan sebagainya. Contoh, aku sedang belajar dan adik bermain ketika ayah pulang dari kantor. Klausa yang pertama adalah aku sedang belajar. Klausa kedua adik bermain. Klausa ketiga ketika ayah pulang dari kantor. Konjungsinya dan ketika. Karena hujan turun sangat deras, rumah kami kebanjiran dan kami pun harus mengungsi. Klausa pertama, hujan turun sangat deras. Klausa kedua, rumah kami kebanjiran. Klausa ketiga, kami pun harus mengungsi. Konjungsinya karena dan. Ini kita sebut sebagai kalimat majemuk campuran. Selanjutnya kalimat langsung. Kalimat langsung biasa digunakan dalam cerpen, novel, dan cerita-cerita yang merupakan cerita fiksi yang menunjukkan percakapan ya. Jadi kalimat langsung adalah kalimat yang disampaikan secara langsung tanpa adanya perantara. Dalam ragam tulis, kalimat langsung ditandai dengan tanda baca petik yang berfungsi untuk membedakan dengan kalimat penjelas. Jadi tanda petik digunakan untuk mengapit kalimat yang diucapkan oleh sang pembicara. Contoh, apa kamu besok ingin aku antar ke toko? Tanya Feby. Ini tanda titik ya. Nah, tanda titik di sini. Nah, ini yang diucapkan diapit dengan tanda petik. Selanjutnya, kemarin aku bertemu dengan Sarah di kampus. Tidak ada yang berbicara, tetapi bisa merupakan kalimat langsung karena di dalam cerpen atau novel biasanya pembicara juga tidak selalu disertakan supaya tidak monoton. Baik, semoga bisa dipahami. Dan bagaimana dengan kalimat tak langsung? Kalimat tak langsung adalah kalimat yang menciptakan kembali ucapan yang pernah dikatakan oleh orang lain. Nah, cirinya kalimat tak langsung, satu, tidak menggunakan tanda petik, dan tidak ada perubahan kata ganti orang, dan bisa ditambah dengan konjungsi bahwa. Contoh, ibu mengatakan bahwa nanti malam kakak akan pulang. Ini berasal dari kalimat tak langsung, kalimat langsung yang bunyinya ibu berkata. Nanti jadi kalau kita ubah kalimat langsung menjadi kalimat tak langsung, maka kita menggunakan konjungsi bahwa. Selanjutnya, kalimat aktif, yaitu kalimat yang unsur subjeknya melakukan tindakan. Cirinya memiliki imbuhan me atau ber. Memiliki pola kalimat subjek, predikat, objek, atau subjek, predikat, objek keterangan, atau subjek, predikat, tidak ya, kalau pelengkap itu untuk kalimat pasif ya, subjek, predikat, objek, karena nanti kalau kalimat ini dipasifkan, objek bisa diubah ke depan menjadi subjek.
Contoh, Maryam membeli buah-buahan. Afifah sedang makan di restoran. Subjek, predikat, keterangan. Ini kalimat aktif. Bagaimana dengan kalimat pasif? Kalimat pasif adalah kalimat yang unsur subjeknya diberikan suatu tindakan atau pekerjaan. Imbuhan yang biasanya terdapat dalam kalimat ini yaitu di, ter, kean, atau terkan. Jenis kalimatnya biasanya bisa diikuti kata depan oleh. Contoh, Risma diantar oleh Ami. Aku kelelahan menunggunya. Kelelahan. Ini ada yang salah ya anak-anak ya. Kita kalau nulis kadang juga ada yang terlewat. Oh ya, untuk yang aktif tadi bisa juga berawalan ber, sehingga pola kalimatnya bisa subjek, predikat, pelengkap, tetap bisa. Contohnya, kami bermain sepak bola. Kami sebagai subjek bermain predikat sepak bola pelengkap di lapangan sebagai tempat, keterangan tempat. Semoga penjabaran ini ada manfaatnya dan bisa dipahami. Kalau tidak bisa dipahami, silakan ditanyakan. Semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.